Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Automotive Channel. Oke, baik, jadi di video kali ini langsung saja guys ya, saya mau kasih sedikit tips cara perawatan untuk motor New Vixion guys. Baik, jika kalian penasaran dengan videonya, langsung saja kita ke videonya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Langsung saja guys. Oke baik guys, jadi kita sudah berada di depan motornya ya guys ya. Sambil saya menerangkan sedikit apa saja tips yang harus dilakukan jika kalian salah satu pemilik motor New Vixion ini guys. Baik, jadi berbeda dengan motor lain pada umumnya ya guys, si Vixion ini adalah motor injeksi, tentunya banyak main sensor elektrik ya guys. Oke, banyak yang lewat guys. Malumlah ini di tempatnya kurang kondusif gitu. Oke, jadi dengan banyaknya sistem sensor elektrik tersebut perlu diperhatikan untuk perawatannya yang lebih ya guys ya. Sedikit informasi mengenai Vixion ini telah menjadi pilihan anak muda maupun bapak-bapak guys. Banyak yang menyukai motornya ini guys. Buktinya penjualan motor Vixion ini termasuk kategori motor terlaris sejak diproduksi hingga tahun 2022 guys. Motor ini guys. Oke, jadi jika kalian salah satu pemilik motor ini, maka perawatan motor ini adalah hal yang wajib diketahui. Maksudnya, jika tidak mengetahui salah satu perawatannya, maka kita akan memerlukan biaya yang agak lebih ya guys untuk kita pergi ke bengkel dan mungkin akan lebih mahal guys itu. Oke, tentunya untuk perawatan motor ini tidaklah terlalu rumit, terpenting selalu cek kondisi komponen yang berhubungan dengan mesin secara teratur dan teliti ya guys. Jadi insya Allah mesin akan lebih awet. Oke, yang pertama merupakan hal yang sangat hal yang sangat lumrah gitu ya. Dimana yang pertama ini adalah jadi kita harus memanaskan mesin si New Vixion ini jika di pagi hari begitu guys. Karena kenapa? Karena supaya pembakaran di ruang bakar sempurna, dan yang keduanya supaya oli mesin dapat menyebar ke seluruh bagian mesin dan dapat melapisi semua komponen. Semua komponen seperti melapisi semua komponen mesin sampai celah-celah yang terkecil pada piston dan dinding piston guys. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah cek ketersediaan bahan bakar pada tangki ya guys. Oke, jadi jika misalkan bensin kalian itu kan biasanya tidak ada di speedometer ya guys, jadi mesinnya sebentar. Oke, jadi perlu diperhatikan juga jika motor yang sudah menggunakan sistem injeksi itu berarti pompa bahan bakar sudah disematkan versi elektrik di dalam tangkinya guys. Dalam hal ini tentunya ada beberapa pantangan seperti jangan biarkan bahan bakar kosong sama sekali. Tentunya kalian bisa lihat di indikator speedometer ya guys. Kebiasaan mengisi bahan bakar pada saat kondisi tangki kosong atau kosong maksud saya guys ya, akan membuat kinerja pompa tidak stabil. Ditambah juga dengan kotoran seperti endapan halus di dasar tangki akan lebih mudah terhisap oleh pompa. Dari hal tersebut maka pompa akan cepat mampet karena saringannya cepat kotor. Belum lagi kalau sampai terbawa ke nozzle injektor guys, maka pengkabutannya akan tidak stabil ya guys. Jadi jika indikator bensin menunjukkan setengah atau mungkin 2 garis lagi, segera isi bensin kalian guys. Oke, kemudian yang ketiga atau yang keberapa ya? Yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi saya gitu ya guys. Mungkin bagi kalian tidak terlalu penting, tapi bagi saya ini penting. Jadi si motor ini harus sering ganti oli guys. Nah, untuk mengukur jaraknya kita bisa jadi acuan adalah di speedometer guys. Jadi ini dari sananya sih sekitar 2000 km harus ganti oli, namun saya tidak pernah sampai 2000 km. Jadi saya 1500 km saja sudah ganti gitu guys, karena takut kadang 1000 saya sudah ganti. Karena selain dijuluki motor sejuta skin, motor ini pun dijuluki motor. Oke baik guys, saya ulangi untuk motor ini selain dijuluki motor si sejuta skin ya guys, motor ini juga disebut si vampir guys.
Tahu kan vampir? Jadi kalau misalkan vampir itu menghisap darah, ya kalau motor ini penghisap oli guys. Kebanyakan seperti itu. Mungkin ada juga yang tidak kalau misalkan kalian teratur ganti olinya. Namun apabila hal tersebut sudah terjadi pada motor kalian seperti keausan ring seher, ada baiknya ganti oli itu sekitar 1000 atau 1500 km. Kalau 1500 itu udah maksimal sih kalau saya guys. Jadi hati-hati terhadap oli ya. Kalau misalkan untuk air radiator itu biasanya saya ganti kurang lebih gitu waktunya sekitar 10.000 km. Bukan waktu, maksudnya jarak gitu ya guys ya. Karena kalau misalkan kita menjadikan acuan waktu sebagai untuk ganti gitu, nanti takutnya gitu kan terjadi kelebihan gitulah. Oke. Untuk oli gunakan yang standar pabrik, tidak apa-apa. Namun kalau saya gunakan Shell Advance yang kemasan biru ya guys, Shell Advance AX7 kalau nggak salah. Atau bisa juga kalian gunakan Shell Advance yang kemasannya kuning itu. Jadi kalau misalkan yang kuning itu ke mesinnya agak nggak kasar gitu, biasanya halus, cuman ditarikan agak berat. Kalau yang biru itu untuk kalau ketarikan itu lebih bagus gitu. Tarikan maksudnya kalau misalkan kita ngegaspol gitu guys ya, gaspol apa bahasa. Oke, jadi perlu diperhatikan kondisi oli dan ganti oli agar kondisi mesin motor tetap prima ya guys. Oke, untuk yang selanjutnya perlu diperhatikan juga ini yang ke berapa ya, keempat mungkin ya guys. Untuk yang keempat ini perlu diperhatikan juga bagian kelistrikan atau komponen kelistrikan pada motor New Vixion ini guys. Kenapa? Karena kelistrikan pada motor Vixion ini sangat rentan ya guys. Banyaknya pemakaian setrum untuk berhenti injeksi elektronik di luar lampu-lampu biasanya membuatnya sensi, tidak seperti motor pada umumnya guys. Oke, jadi Vixion ini kerap membutuhkan suplai listrik sehingga aki dan kabel tidak boleh terganggu atau apa ya disebutnya abnormal mungkin gitu ya guys. Jadi pemakaian tambahan perangkat elektronik bisa mengganggu kelistrikan motor ini, seperti contoh kalian menambahkan klakson yang agak besar kelistrikannya, atau mungkin juga memasang lampu HID seperti itu ya guys. Jadi kondisi aki dari motor ini harus 100% selalu fit, karena kalau tidak jadi bisa tercemar ya guys oleh penambahan pernak-pernik tadi. Hindari pemakaian alat tambahan yang sifatnya aksesoris. Jadi kalau misalkan kita memperbanyak aksesoris, biasanya sih aki itu cepet tekor gitu ya guys. Maaf ya, jadi saya belepotan ini ngobrolnya. Oke, untuk yang terakhir mungkin ini adalah di sistem, bukan sistem maksudnya di bahan bakar gitu guys. Jadi gunakanlah bahan bakar yang sesuai dengan anjuran dari pabrikan. Jadi kalau misalkan bisa sih kalian gunakan bahan bakar yang RON-nya itu di atas 88 gitu ya. Karena kalau tidak salah mesin Vixion ini kompresinya itu adalah di atas 9,5 banding 1 itu kalau tidak salah ya guys. Oke, baik, untuk video ini kayaknya cukup sekian dulu dari saya. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kalian ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.